Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Frijal Maulana Wibowo dengan NIM 0450820282 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas kali ini saya diminta untuk membuat aplikasi Sita dengan menggunakan framework JavaScript Vue.js. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan struktur dari HTML dan JS yang saya buat. Untuk pertama, struktur indeks HTML-nya. Di sini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Di sini kiri itu hanya sebagai tampilan, yaitu terdapat judul dan logo. Nah, untuk bagian kanan ini ada tombol-tombol dengan pemanggilan kelas ini ya, yang nanti akan ditampilkan melalui JavaScript ini. Di sini JavaScript-nya masih yang biasa, bukan Vue.js ya, untuk menampilkan tombol-tombol dan fungsi-fungsinya. Lanjut ke halaman stok, yaitu untuk halaman stok dan tracking. Di sini strukturnya saya menggunakan membagi 3 bagian, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. Bagian atas itu berisi mulai dari judul, lalu ada penampilan hasil dari komputasi yang ada di JavaScript Computed ini, lalu juga penampilan data seperti data bahan ajarnya, filternya, terus form untuk penambahan data bahan ajarnya. Lalu untuk bagian bawahnya itu hanya pemanis, yaitu dengan background kuning dan tulisan berikut ya. Nah, untuk yang tracking juga masih sama. Di sini bagian atas itu judul, lalu ada tampilan hasil komputasi dari tracking app.js ini. Dan juga di bagian atas stok HTML dan tracking ini ada tombol kembali ke halaman indeks juga ya. Ada tombol kembali ke halaman indeks juga. Nah, ini ya tombol kembalinya. Bagian tengahnya itu ada bagian isi, mulai dari menampilkan data trackingnya, lalu ada filternya, ada kolom untuk pencariannya, dan juga ada bagian form untuk penambahan data dari video ordernya. Nah, untuk bagian bawahnya itu masih sama, hanya sebagai pemanis. Di sini ada dengan background kuning, lalu ada tulisan ini. Oke, saya lanjut ke bagian penjelasan penampilan data menggunakan Mustache, vText, dan vHTML. Di sini saya akan langsung buka di sininya saya ya. Nah, untuk Mustache di sini fungsinya itu untuk menampilkan data langsung ke halaman, bisa berupa teks atau angka. Contohnya ini ya. Nah, ini salah satu contoh Mustache, yaitu langsung menampilkan data ketika ini terjadi ya. Ini untuk pengondisiannya. Nah, untuk vText itu juga masih sama dengan Mustache, hanya perbedaannya mungkin kalau Mustache itu ada di dalam elemen, diisi di dalam elemen. Misalkan ini ya, ini Mustache-nya itu ada di dalam isi dari span ini, elemen span ini. Nah, sedangkan untuk vText itu penggunaannya itu
dia di samping elemennya. Nah nah ini isinya itu tidak ada, tapi menampilkan datanya itu dengan menyimpan di samping elemen. Dan ini nanti ini akan menampilkan data sepertinya gitu. Ya. Jadi tidak ditulis di sini, biar ditulis di dalam isi ini. Seperti itu. Nah, untuk vHTML juga masih sama penerapannya, itu di samping elemen HTML. Namun di sini ada catatan yang ada perbedaan dari vtext dan vHTML. Kalau vtext itu akan menampilkan saja, sedangkan untuk vHTML ini itu dia akan menerapkan format HTML. Misalkan di sini vHTML yang digunakan itu cuma satu ya, misalnya saya HTML ya cuma satu untuk bagian stok saja. Di bagian tracking kebetulan tidak saya gunakan karena tidak terpakai juga. Di sini akan menampilkan isi dari data catatan HTML, yaitu di sini. Nah, di sini ya. Nah, catatan akan menampilkan data ini. Nah, format dari HTML ini itu akan diterapkan di halaman stok bahan ajar ini menggunakan vHTML. Kalau menggunakan vtext itu tidak bisa. Jadi untuk menerapkan format HTML yang terdapat pada teksnya itu menggunakan vHTML untuk menampilkannya. Jadi misalkan di sini teksnya itu strong ini bold kalau nggak salah, ini maka tulisan cover baru ini akan berformat bold. Lalu untuk yang U ini underline, maka pendingin di sini akan ada underline-nya. Ini italic ya, untuk I, maka tulisan kata menipis ini akan italic ketika ditampilkan di halaman stok ya, seperti itu. Terus lanjut ke yang trackingnya. Di tracking juga tidak jauh beda ya, saya menggunakan mustache dan vtext, tapi tidak menggunakan vHTML karena kebetulan tidak menemukan data yang bisa dipakai oleh vHTML ya. Di sini tidak ada data yang bisa dipakai untuk vHTML. Lalu lanjut ke pengkondisional yang ada di Vue.js, yaitu seperti VIF, VElse, VElseIf, dan VShow. Oke. Untuk VIF itu penggunaannya masih sama seperti umumnya, yaitu pengkondisiannya masih sama. VIF, terus kondisinya seperti apa, lalu akan baru muncul. VElse juga masih sama, VElseIf juga masih sama ya, seperti inilah. Jika kuantitinya lebih besar dari 0, terus ininya maka aman. Jika ternyata lebih dari batas amannya, lebih kecil dari batas safety-nya, maka akan muncul ini. Tapi ketika ternyata tidak ada isinya atau 0 ya, ini 0 ya, lebih besar ternyata 0, ini kan lebih besar. Jika ini item codingnya lebih dari 0 dan di bawah dari batas aman, maka ternyata 0 adalah kosong ya, seperti itu ya. Intinya masih sama seperti umumnya penggunaan if else dan else if. Nah, untuk VShow di sini, VShow itu nah di sini untuk VShow itu sendiri sebenarnya masih sama dengan VIF, hanya tetapi ada perbedaannya itu dari cara logikanya.
Jadi misalkan di sini ya saya filter kategori, contohnya filter kategori ini itu saya menggunakan Visio. Jadi ketika ternyata isi dari filter UPBJ itu semua, maka kategori filter kategori mata kuliah ini itu jika filter UBPJ ini itu isinya semua, maka filter kategori mata kuliah itu akan tidak ditampilkan. Nah, tidak ditampilkannya di sini itu format CSS-nya itu akan berbentuk display-nya itu ada disable. Jadi ininya di render, tapi ketika filter UT daerahnya itu semua, maka display CSS-nya itu untuk filter kategori mata kuliah itu akan disable. Tapi ketika ternyata diisi, maka akan enable gitu, seperti itu. Itu untuk Visio ya. Perbedaannya dari VIF. Terus lanjut ke tracking. Kalau di tracking tuh saya tidak menerapkan Visio, tapi VIF juga masih ada ya, dan masih sama sebenarnya penjelasannya, tidak terlalu jauh beda. Nah, untuk VBind dan VModel di sini untuk VBind saya menggunakan 3 VBind, yaitu key dan value. VBind key, VBind value, dan VBind class. Di sini ada VBind class juga. Nah, untuk VBind class di stok HTML saya menuliskan kata-kata VBind-nya karena ya, panjangnya itu seperti ini, tapi kalau disingkat .2 kelas juga masih sama untuk VBind ya. Jadi penulisan key, .2 key dan .2 value ini masih sama disebut VBind, seperti itu. Oke, untuk VBind ini fungsinya dia akan menghubungkan atribut-atribut yang ada di JS untuk ditampilkan di halaman. Lalu untuk yang VModel juga masih sama, akan menampilkan atribut-atribut yang ada di JS. Namun di sini ada perbedaan antara VBind dan VModel di sini. VBind ini satu arah, jadi ini hanya akan memberikan data dari JS itu. Tapi kalau VModel ini dapat mengubah data yang ada di JS, jadi mendapatkan data dari JS dan juga mengubah data yang ada di JS-nya. Jadi di sini seperti untuk yang filter UT daerah, di sini VBind key ini itu akan digunakan oleh V4. Ini di sini V4 ini fungsinya untuk perulangan yang akan menghasilkan sebuah drop down ketika tombol filter diklik ya. Ketika tombol filter diklik akan menghasilkan drop down. Nah, VKey ini akan memberikan data yang akan digunakan oleh fungsi yang ada di stok app yang nanti akan mengisi dari value-nya. Value ini akan diisi dari data yang ada di stok app. Jadi misalkan isinya itu akan Jakarta, terus isi pertamanya Jakarta, isi kedua Surabaya, ketiganya Padang, keempatnya Denpasar, seperti itu misalnya ya. Di sini kan ya datanya ada Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar ya. Nah, diisi akan diisi seperti itu sehingga menghasilkan sebuah drop down, karena di sini kan terjadi perulangan oleh V4. Lalu value data yang ada di value ini itu akan digunakan oleh VModel untuk mengisi data filter UPBJ. Data filter UPBJ di awalnya itu kan semua ya, semua itu, jadi tidak ada isinya sebenarnya, tidak ada isinya. Nah, ketika value ini diisi dan sama kita diklik
bagian yang drop down-nya itu yang mana, maka vModel ini akan mengisi mengambil data dari value ini dan mengisi data di filter PBJ ini, sehingga disimpan di sini dan menampilkan data sesuai dengan filternya gitu. Ya, intinya seperti itu untuk vBind dan vModel. Jadi untuk vBind itu hanya satu arah, sedangkan vModel itu dua arah. Jadi ada bisa mengubah juga data yang ada di JavaScript-nya. Seperti itu. Lanjut untuk yang tracking juga masih sama ya. Saya ada penerapan untuk yang filternya seperti itu, untuk filter drop down-nya. Oke, nanti untuk yang tracking lebih enak diperlihatkan langsung di websitenya, karena tidak jauh beda skema logika jalan kerjanya. Lanjut ke bagian metode. Oke, JavaScript ya. Struktur dari JavaScript di sini. Nah, untuk struktur JavaScript ini untuk stok app dan tracking app ini saya menggunakan struktur pada umumnya, yaitu dengan kepala L, lalu diikuti data, computed, watch, dan method. Di sini data itu akan berisi dari data-data halamannya yang nanti akan digunakan oleh fungsi-fungsi yang ada di method, computed, dan watcher, dan juga digunakan oleh stok HTML ini dan tracking HTML. Lalu ada computed. Computed ini fungsinya ada fungsi-fungsi yang akan melakukan perhitungan, mulai dari perhitungan total data bahan ajar, terus bahan ajarnya menipis atau tidak atau kosong, ya seperti itu. Di sini perhitungan-perhitungannya akan dijalankan. Jadi fungsi-fungsi perhitungannya dikumpulkan di sini. Lalu di sini ada watcher. Watcher di sini fungsinya untuk melihat. Jadi seperti tadi untuk filter kategori mata kuliah itu akan ditampilkan ketika filter UPBJJ berubah gitu. Nah, yang diperhatikan itu yang dipasangkan watcher itu adalah bagian filter UPBJ-nya. Jadi ketika filter UPBJ-nya itu berubah, maka ada fungsi yang akan menampilkan filter kategori ya. Yang memperhatikan perubahan yang terjadi di filter UPBJJ itu adalah watcher itu. Jadi watcher itu ya fungsinya untuk melihat apakah ada perubahan atau tidak. Ya, seperti sama reorder ini ya untuk itu. Terus yang di tracking juga ada watcher. Di sini tiap JavaScript-nya saya pakai 2 watcher. Ini untuk melihat apakah tulisan di DO-nya itu sesuai dengan formatnya atau ada tulisannya. Jadi ketika saya mengetik tulisan kata apa, itu akan terus dipantau, akan dilihat oleh watcher isinya apa. Ya seperti itu. Ini juga untuk yang filternya juga seperti itu. Lanjut ke metode. Nah, di metode ini adalah fungsi-fungsi yang akan digunakan oleh stok HTML, mulai dari seperti fungsi mereset filter. Ketika tombol reset ditekan, maka semua filter itu akan dinolkan atau dihilangkan. Ini salah satu contoh fungsinya. Ya di sini tuh reset, terus format rupiahnya, tanggalnya, terus validasi formnya, ya seperti itu. Jadi fungsi-fungsi yang akan digunakan oleh stok HTML itu akan disimpan di bagian metode. Perhitungannya akan disimpan, fungsi perhitungannya akan disimpan di bagian computer, dan watchernya itu akan disimpan di bagian watch ini, dan datanya akan disimpan di bagian data di sini.
Oke, intinya seperti itu untuk struktur dan penjelasan mengenai JavaScript Vue-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan juga di sini untuk yang data bahan ajar JS ini saya tidak gunakan karena memang di tugasnya itu hanya digunakan untuk acuan template, jadi tidak ditempelkan di halaman. Oh ya, saya lupa untuk melakukan pemanggilan juga. Di sini ada pemanggilan ya untuk penggunaan Vue.js-nya. Nah, ini untuk penggunaan JavaScript ini. Oke, lanjut ke sini. Oh ya, ini saya ulangi saja ya. Tutup. Oke, di sini untuk tampilan website Sita saya yang buat ya. Seperti saya bilang, di sini dibagi menjadi dua bagian. Ini tombol-tombolnya. Ini kan ke halaman stok bahan ajar. Nah, di sini hasil komputasi yang ada di Vue.js ya ditampilkan fungsi perhitungannya. Karena ketika saya tambah bahan ajarnya di sini ini harganya harus angka, ini jumlahnya juga harus angka, karena ketika saya ini ada fungsinya yang menahan untuk menekan karakter. Ini saya tambahkan ya, total hasil komputasi dari perhitungannya itu akan ditampilkan di sini. Langsung di sini juga ada hasil komputasi untuk melihat status ini lebih besar mana gitu. Apakah aman? Kalau misalkan di sini saya ubah ke 12 menjadi menipis, dan ternyata kalau misalkan 0 langsung kosong. Di sini juga saya menambahkan fitur untuk edit ya, untuk edit data yang sudah ada, dan juga fungsi untuk menghapus yang akan dihapus ya. Komputasi perhitungannya juga langsung berubah ya, tampilkan di sini. Nah, ini untuk yang watchernya itu ketika watchernya berubah ini dari semua itu jadi Surabaya, maka langsung akan menampilkan kategori ya, diperhatikan oleh watcher ini bagian sini. Nah, di sini akan terus di sini ternyata tidak ada ya, karena memang di sini sudah aman, stoknya disebut sudah aman. Lalu ini untuk filter ya, ini tombol reset ya, seperti itu. Ini ada tombol kembali untuk ke halaman indeks. Lalu kita ke halaman tracking order. Oke, di sini juga akan ditampilkan komputasinya ya, komputasi dari sini. Nah, di sini juga nah ini di sini watchernya. Misalkan saya tulis Rina, akan menampilkan Rina. Misalnya ditulis Budi, ini akan menampilkan Budi. Oh ya, sebelumnya untuk data tracking itu kan kalau di data bahan ajarnya itu cuma ada satu contoh ya. Nah, di sini saya melakukan penambahan, jadi ada 5 data, ngarang ya penambahan datanya biar tidak hanya satu, agar mudah untuk penjelasan di sini juga. Nah, di sini ketika saya tulis Budi itu akan nampilin Budi, misalkan yang 003 akan menampilkan yang Siti Rahayu, atau menampilkan yang yang untuk terkirim itu bisa dilihat di sini, filternya dalam perjalanan di sini, diproses yang mana. Oke, seperti itu. Lalu di sini juga ada form untuk menambahkan. Di sini tidak bisa diubah karena ini akan terus mengikuti dari jumlah data tracking yang sudah ada. Jadi kan otomatis ke 6, nanti ke 7,
Di sini angka, nama lengkap, ekspedisinya misalkan reguler, pilih paket, misalkan yang paket 1 ini. Nah, harganya langsung tetap ya, karena di data bahan Azure itu harganya ditetapkan juga 12.000. Jadi di sini ketika ya seperti itu. Ini misalkan diproses buat DO. Oh iya, kan langsung aja pakai tombol ini ya, ini untuk mengambil lokalisasi. Oke, di sini, nah di sini juga saya menerapkan satu fitur baru, yaitu fitur halaman. Jadi ini di halaman pertamanya itu hanya akan menambahkan 5 data, karena kalau terlalu panjang makin banyak ke bawahnya. Jadi halaman kedua baru dimunculkan ketika datanya lebih dari 5. Ya, komputasi seperti itu. Ya, di sini juga wajar ya. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon feedbacknya dan masukannya. Saran dan masukan Bapak sangat berarti bagi saya dan saya tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.